Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, lanjut. Seperti biasa, yang belum tekan tombol like dan aktifkan loncengnya, bantu Mimin tekan terlebih dahulu. Oke, gas. Bab 1616 sampai bab 1620. Suhu di sekitar turun dengan cepat. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Dia memandang Fu Qiufeng dengan ngeri, takut dia akan menimbulkan masalah. Tanpa diduga, Ye Junlin menghadapinya. Ya, Anda tidak memenuhi syarat. Saya tidak memenuhi syarat. Fu Qiufeng tiba-tiba mengangkat suaranya, seperti guntur yang menggelegar, meledak di udara. Gemuruh, tanah mulai bergetar, dan seluruh kota Wushuang mulai berguncang dengan liar. Semua orang terguncang berkeping-keping, crash. Yang lebih menakutkan adalah kekuatan tak terlihat yang memancar dari Fu Qiufeng. Kekuatan mengerikan ini sangat besar di mana-mana. Hutan bambu lebat di sekitar kota Wushuang meledak berkeping-keping dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Menyebar, teruslah menyebar, semua hutan bambu sepanjang puluhan mil di sekitar kota Wushuang diratakan. Tidak hanya itu, di kota Wushuang hampir gelap. Awan gelap akan datang, badai akan datang. Li Ziran dan Zhou Nanyan sama-sama terkejut. Meskipun mereka secara bertahap belajar tentang seni bela diri, mereka belum pernah melihat pemandangan seperti itu. Ini adalah aura pembangkit tenaga listrik surgawi tingkat 5 tertinggi. Begitu momentumnya keluar, warna dunia berubah. Jangankan dia mengambil tindakan, tak terbayangkan. Boom! 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 Segera, Fu Qiufeng memutar telapak tangannya, dan tornado tiba-tiba terbentuk. Tornado semakin besar dan besar. Angin kencang menyapu sekeliling. Ini seperti menyapu semua orang ke langit. Tornado semakin besar dan besar. Ada kecenderungan untuk mencakup seluruh kota Wushuang. Saat Fu Qiufeng mengendalikan semua ini, dia bertanya pada Ye Junlin, "Sekarang, apakah saya memenuhi syarat?" Fu Qiufeng melakukan semua ini untuk membuktikan kepada Ye Junlin betapa kuatnya dia. Ye Junlin menyipitkan matanya, tidak malu sama sekali. Saat hendak menjawab, suara Junjun terdengar, "Tuan, ayah." Junjun adalah anak yang bijaksana. Dia takut ayah dan tuannya akan bertengkar. Junjun, kedua pria itu menjawab bersamaan. Fu Qiufeng juga menahan momentumnya. Untuk saat ini, kamu baik-baik saja, tapi Junjun tumbuh dengan sangat cepat. Aku harus mengambil alih dia dalam beberapa bulan. Kamu tidak akan bisa mengajarinya saat itu. Dan kamu hanya akan menyia-nyiakan bakatnya. Ye Junlin memeluk Junjun dan pergi dari sini, sombong. Murid Fu Qiufeng yang lain sangat marah. Beraninya orang biasa memprovokasi guru tertinggi mereka seperti ini. Beberapa orang ingin membunuh Ye Junlin. Tidak perlu mengkhawatirkan orang biasa. Fu Qiufeng melambaikan tangannya dan berkata itu tidak masalah. Hah, semua orang tercengang. Fu Qiufeng tidak pernah seperti ini. Itu orang biasa, di matanya sama saja dengan meremukkan seekor semut. Akibatnya, dia sangat toleran terhadap Ye Junlin. Terutama karena Junjun, tetapi Tuan, dia sangat provokatif, dan wajah kota Wushuang saya. Murid tertua Fu Qiufeng, Jiang Haoze baru setengah mengucapkan kata-katanya ketika dia ditampar oleh Fu Qiufeng dan terbang keluar. Apakah kamu mengajariku cara melakukan sesuatu? Suara dingin Fu Qiufeng terdengar. Tuan, saya tidak berani. Jiang Haoze segera berlutut di tanah. Namun, Jiang Haoze menyeka darah dari sudut mulutnya dan mengepalkan tangannya erat-erat. Matanya merah dan mematikan. Dia sebelumnya dikenal sebagai jenius nomor 1 di kota Wushuang dan merupakan murid Fu Qiufeng yang paling dicintai. Koleksi ribuan nikmat, semua orang di kota Wushuang menganggapnya sebagai harta karun. Namun saat Junjun datang, segalanya berubah. Perhatian semua orang tertuju pada anak kecil ini.
Dia diabaikan oleh semua orang, tidak ada lagi yang memperhatikannya atau memperhatikannya. Tuannya benar-benar memukulnya. Tidak, kota Wushuang adalah milikku, dan aku tidak boleh membiarkan seorang anak pun terlibat di dalamnya. Niat membunuh yang haus darah melintas di mata Jiang Haoze. Kedatangan Junjun sangat mempengaruhi statusnya di kota Wushuang. Kakak senior, cepat bangun, beberapa kakak dan adik junior membantunya berdiri. Saya tidak pernah menyangka bahwa guru akan mengalahkan Anda sebagai orang biasa. Yang lain juga sangat bingung. Kedatangan Junjun pun membuat mereka tidak lagi disukai. Statusnya anjlok, Fu Qiufeng tidak lagi membimbing mereka. Kakak senior, bocah cilik ini tidak boleh tinggal di kota Wushuang. Kalau tidak, kita akan kehilangan status kita sepenuhnya. Murid kedua Zuo Yan berkata dengan dingin, ya, dia tidak boleh menyimpannya. Semua orang mempunyai gagasan yang sama. Baik, kalau begitu singkirkan dia. Jiang Haoze menarik napas dalam-dalam. Saat ini, Ye Junlin dan Junjun sedang bersama. Melihat Junjun tumbuh dewasa dan menjadi sangat bahagia. Dia juga sangat senang. Terkadang tidak perlu menjaga Junjun di sisimu. Beri anak Anda lebih banyak ruang dan biarkan dia berkembang. Jika Junjun tidak bahagia atau dalam bahaya, beritahu ayah, ayah akan segera muncul. Ye Junlin juga meminta Junjun untuk menggunakan alat penyelamat yang dia berikan kepada Junjun secara langsung. Ini adalah perangkat penyelamat chip yang dapat ditanamkan ke dalam tubuh. Selama Junjun menggunakannya, Ye Junlin akan mengetahuinya meski jaraknya ribuan mil, dan juga akan mengunci posisi Junjun. Setelah Junjun menggunakan alat penyelamat, ponsel Ye Junlin langsung merasakannya. Posisinya juga cepat terkunci. Ye Junlin dan Junjun tinggal selama hampir setengah hari. Selama setengah hari, ada orang-orang di sekitar mereka yang menatap mereka. Ye Junlin tidak menganggapnya serius, karena ketika dia tiba di kota Wushuang, banyak orang yang menatapnya. Mereka tidak tahu bahwa orang yang mereka lihat saat ini adalah Jiang Haoze dan yang lainnya. Mereka sedang berdiskusi bagaimana cara menyingkirkan Junjun. Jika kita membunuhnya secara langsung, saya khawatir guru dan yang lainnya akan menemukan petunjuk dan menemukan kita. Jiang Haoze mengerutkan kening. Bagaimana jika kita mempekerjakan seseorang untuk membunuhnya? Kakak senior kedua mencibir. Di dunia pejuang mereka, orang-orang acuh tak acuh dan menghormati kekuatan. Setiap orang berdarah dingin dan kejam, mereka tidak pernah merasa bersalah karena membunuh seorang anak. Tidak, yang terbaik adalah tidak menyingkirkannya melalui tangan kita, menurut besarnya kasih guru. Jika Anda tahu, mereka tidak dapat mengampuni kita. Jiang Haoze menggelengkan kepalanya. Semua orang memandang Jiang Haoze. Kakak laki-laki, apakah kamu sudah memikirkan caranya? Jiang Haoze tersenyum, ya, itu benar, tunggu dan lihat saja. Di malam hari, Junjun berkata dengan patuh, ayah, Junjun sudah untuk ayo pergi berlatih seni bela diri, sudah waktunya. Anak baik, cepatlah, meskipun Ye Junlin enggan pergi, anak itu masih harus berlayar menjauh. Kali berikutnya kita bertemu satu sama lain adalah sebulan kemudian. Ye Junlin berdiri di sana, melihat ke arah kiri Junjun, dan tidak membuang muka untuk waktu yang lama. Layaknya orang tua pada umumnya yang menyekolahkan anaknya. Perasaan yang hanya diketahui orang tua. Jangan lihat lagi, Junjun sangat senang, kembalilah dan temui dia lagi dalam sebulan. Li Ziran menepuk Ye Junlin. Saya menemukan matanya sedikit lembab. Jika Junjun menderita sedikit pun keluhan di sini, aku pasti akan menghancurkannya. Ye Junlin menarik napas dalam-dalam, oke. Aku tahu kamu hebat, kamu harus segera kembali. Li Ziran takut Ye Junlin akan berada dalam bahaya jika dia tinggal di sini terlalu lama. Ye Junlin meninggalkan kota Wushuang dan kembali ke Jiangbei. Sepanjang jalan, Ye Junlin melihat banyak pembangkit tenaga listrik tertinggi. Tingkat ini belum pernah terlihat sebelumnya.
sekarang ini seperti ledakan besar. Penjaga naga api secara aktif mencari kemunculan pembangkit tenaga listrik tertinggi. Saat ini ada beberapa pembangkit tenaga listrik tingkat tertinggi yang bersedia melayani penjaga naga api. Tetapi mereka juga akan membayar harga yang mahal. Yan Longwei juga berdiskusi dengan keluarga Raja Medis tentang perbaikan pembuluh darah bela diri Ye Junlin dan bantuan keluarga Raja Medis dalam penciptaan pembangkit tenaga listrik tertinggi Daxia. Tidak ada yang bisa menghindari manfaat. Selama kondisinya memungkinkan, akan ada banyak orang yang bisa bekerja keras untuk Anda. Bahkan pembangkit tenaga listrik tertinggi. Tidak hanya itu. Senjata baru yang dikembangkan di berbagai zona perang di Daxia secara bertahap dipasang pada tentara. Dikatakan bahwa beberapa senjata dan perlengkapan baru dapat menyaingi prajurit super kuat. Seni bela diri kuno sangat kuat, dan teknologi serta senjata modern tidak dapat menutupinya. Terlepas dari situasi tenang saat ini di dunia, hampir tidak ada kasus di mana kekuatan tertinggi mengambil tindakan. Namun nyatanya, kita sudah memasuki dunia gelap. Tunggu saja beberapa saat hingga meledak sepenuhnya. Bagaimana kelompok pembangkit tenaga listrik tertinggi ini memungkinkan sekelompok orang biasa mengendalikan dunia? Mereka akan mengubah dunia ini menjadi neraka yang kejam di mana yang kuat dihormati. Selain itu, pembuat perjanjian para dewa tidak akan peduli. Mereka mungkin ingin melihat tatanan dunia yang baru. Yan Longwei menyadari hal ini dan secara aktif bersiap untuk perang. Tentu saja, pembangkit tenaga listrik tertinggi memiliki kualitas baik dan buruk. Orang yang terkenal dan baik, ada juga cara yang jahat. Sebagian besar pembangkit tenaga listrik tertinggi yang dapat diundang oleh pengawal Yanlong memiliki dunia di hati mereka. Tetapi sejumlah besar sekte jahat mempraktekkan sihir dan seni bela diri yang aneh. Misalnya saja butuh darah segar manusia, butuh bayi, dan sebagainya. Mereka kejam, dan jika digunakan oleh orang lain, mereka akan sangat berbahaya bagi Daxia. Jika musuh memiliki pasukan ratusan ribu, dan ada banyak kekuatan tertinggi di dalamnya, mereka akan tetap kejam dan jahat. Siapa yang bisa menghentikan ini? Jika mereka menyerang, maka akan menjadi bencana. Merekalah yang paling perlu dicegah oleh Yan Longwei. Di kota Wushuang, saudara Jiang Haoze berbaur bersama dan mendiskusikan cara menyingkirkan Junjun. Kakak senior, tolong cepat dan berhenti bicara. Semua orang memandang Jiang Haoze dengan tidak sabar. Menurutmu apa yang akan terjadi jika faksi utama di Daxia mengetahui tentang bakat Junjun? Jiang Haoze bertanya. Itu benar-benar perebutan yang gila. Biar ku beritahu, bakat anak kecil ini lebih baik dari kita semua. Jika orang lain mengetahuinya, mereka pasti akan menjadi gila dan mengambilnya. Kakak laki-laki, kamu bermaksud menyampaikan berita ini mengungkapkannya dan kemudian membiarkan orang lain merampoknya? Seseorang bertanya, kamu bodoh, jika semua orang datang untuk merampok, kemungkinan besar kota Wushuang akan dihancurkan, ini tidak akan baik bagi kita. Bakat Junjun harus diungkapkan, tetapi paling banyak hanya kepada sekelompok kekuatan, biarkan mereka langsung dari kota Wushuang merebut Junjun. Semua orang memandang Jiang Haoze dan berkata, bagaimana menurutmu? Yang terbaik adalah datang dari cara yang tidak benar yang tidak dapat ditolong oleh kota Wushuang. Cara yang tidak benar itu yang mendapatkan anak ini mungkin tidak akan melatihnya, tetapi akan menggunakannya untuk melatih keterampilan aneh. Dengan cara ini, masalah serius kita dihilangkan, dan kota Wushuang tidak akan berani mengejarnya. Setelah mendengarkan, semua orang tertawa, pisau yang dipinjam untuk membunuh. Sepertinya kakak senior telah membuat pengaturan. Itu wajar. Saya akan mengungkapkan beritanya nanti. 2 malam kemudian, kota Wushuang tiba-tiba berada dalam kekacauan. Junjun telah dibawa pergi, Junjun telah dibawa pergi. Tuan kota, 4 tetua dan penguasa kota Wushuang keluar. Tuan, selamatkan aku, suara anak yang jelas terdengar dari atas gedung.
Ada sosok hitam di suatu tempat, seperti iblis. Anak kecil ini diajar oleh Dewa Hitamku, dia meraih Junjun dan segera pergi. Percepat, para penguasa kota Wushuang mulai mengejar. Tidak bisa mengejar, ketinggalan sama sekali. Ah! Fu Qiufeng berteriak dengan marah. Itu dari sekte Dewa Hitam. Fu Qiufeng kesal, karena dia mengetahui jalan jahat ini dengan sangat baik. Sekte Dewa Hitam adalah kekuatan besar di pegunungan Xifang di wilayah Miao, tidak jauh dari Subarat. Mereka berlatih mantra aneh dan seni bela diri. Semua orang di kepolisian itu aneh dan kuat. Fu Qiufeng dan pemimpin sekte Dewa Hitam bertarung sebelum perjanjian para dewa. Dia hilang, jadi sekte Dewa Hitam membawa pergi Junjun. Dia hampir putus asa. Kekuatan keseluruhan agama Dewa Hitam lebih kuat daripada kota Wushuang. Jika Junjun ditangkap oleh orang lain, Fu Qiufeng akan mengambilnya kembali apapun yang terjadi. Tapi ini adalah sekte Dewa Hitam, kultus Dewa Hitam yang memberinya bayangan. Bersikaplah malu-malu sebelum bertarung. Fu Qiufeng sudah mundur begitu dia mendengar tentang sekte Dewa Hitam. Siapa yang menyebarkan berita itu? Bukankah aku sudah menyuruh semua orang untuk merahasiakannya? Fu Qiufeng meraung, Tuan, tidak ada tembok kedap udara di dunia, cepat atau lambat, bakat Junjun akan terungkap. Aku hanya tidak menyangka itu adalah sekte Dewa Hitam. Sudah berakhir sekarang, kita tidak bisa merebutnya dari dewa. Hitam sekte tidak peduli apa, Jiang Haoze kata di samping. Beberapa adik laki-laki dan perempuannya juga menunjukkan senyuman penuh pengertian. Jiang Haoze mengira kota Wushuang takut pada kultus Dewa Hitam. Jadi saya sengaja mengungkapkan berita tersebut kepada sekte Dewa Hitam. Hanya saja Fu Qiufeng tidak berani menyelamatkan siapapun. Fu Qiufeng sangat marah, tapi tidak ada cara untuk membantahnya. Dia bahkan tidak memikirkan bagaimana berita itu bocor. Untuk sesaat, seluruh kota Wushuang tidak bernyawa. Semua orang diam. Junjun ditangkap oleh sekte Dewa Hitam. Baik untuk melatihnya menjadi orang kuat yang tiada taraf atau untuk melatih keterampilan jahat. Ini merupakan pukulan bagi kota Wushuang. Hati Fu Qiufeng berdarah. Junjun, ada apa dengan Junjun? Segera setelah Li Ziran dan Zhou Nanyan mengetahui kejadian itu, mereka bergegas. Tolong Tuan Kota, tolong Tuan, tolong selamatkan Junjun. Saya hanya seorang anak perempuan, jika sesuatu terjadi pada Junjun, saya tidak bisa hidup. Li Ziran menangis, Zhou Nanyan juga memohon kepada kota Wushuang untuk menyelamatkan orang-orang. Tapi semua orang di kota Wushuang diam, termasuk penguasa kota Fu Qiufeng. Tolong, selamatkan Junjun, dia sangat berbakat. Bisakah kamu tega melihatnya dibawa pergi oleh orang lain? Kata-kata Li Ziran menyakiti hati semua orang. Tapi kamu tidak bisa bilang kamu penakut lagi, kan? Kamu bahkan tidak tahu apa itu sekte Dewa Hitam. Di sekte Dewa Hitam, ada 7 master tertinggi tingkat 4 dan 2 master tertinggi tingkat 5. Terutama pemimpinnya yang dikatakan akan masuk ke dalam legenda, jajaran surga ke-6 tingkat tertinggi. Surga ke-6 tingkat tertinggi, bagi orang kuat tingkat tertinggi. Mereka seperti surga, bagaimana kota Wushuang bisa diselamatkan? Setelah Jiang Haoze selesai berbicara, semua orang tersentak. Bagi pembangkit tenaga listrik tertinggi, surga ke-6 adalah dunia lain. Selama bertahun-tahun, Fu Qiufeng tidak dapat bergerak maju dan terjebak di tingkat ke-5 dari tingkat tertinggi. Hanya masalah waktu sebelum pemimpin sekte Dewa Hitam memasuki tingkat ke-6 dari tingkat tertinggi. Jadi Fu Qiufeng dikalahkan. Lagi pula, semua orang di sekte Dewa Hitam itu kejam. Jadi mungkin putrimu sudah lama meninggal. Saya hanya bisa mengatakan bahwa putri Anda bernasib buruk dan ditakdirkan untuk mengalami bencana ini. Jiang Haoze dan yang lainnya berkata, boom. Li Ziran tidak tahan dan pingsan. Hei! Fu Qiufeng hanya bisa menghela nafas. Tidak ada yang bisa dia lakukan dalam situasi ini. Ye Junlin berada jauh di Jiangbei, Didi.
Tiba-tiba ponselnya berbunyi alarm nyaring. Tidak, sesuatu terjadi pada Junjun. Hati Ye Junlin menegang. Terjadi padanya hanya 2 hari setelah dia kembali. Untungnya, Junjun membawa alat penyelamat. Kalau tidak, dia tidak akan tahu. Menurut lokasi yang dikirim kembali oleh alat penyelamat, jaraknya sudah 300 km dari kota Wushuang. Siapapun yang menyentuh putriku, aku akan membiarkannya mati. Cepat, 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 sampai di sana secepat mungkin. Ye Junlin bisa pergi ke lokasi Sekte Dewa Hitam untuk menyelamatkan Junjun. Di kota Wushuang, masih tak bernyawa. Bahkan tidak ada seorang pun yang berani menyelamatkan orang. Jiang Haoze dan yang lainnya sangat senang. Akhirnya, masalah serius di hatinya teratasi. Saat ini Li Ziran bangun. Saya sekali lagi memohon kepada guru dan yang lainnya untuk menyelamatkan orang-orang. Selamatkan Junjun. Bukankah kamu mengatakan bahwa Junjun adalah harapan masa depan? Apakah kamu begitu takut dengan Sekte Dewa Hitam? Kata-kata Li Ziran menyakiti Fu Qiufeng. Simpan, kita harus menyelamatkan. Mengapa tidak menyelamatkan? Teriak Fu Qiufeng. Bagaimana cara menyelamatkannya? Keempat tetua dan yang lainnya semuanya datang. Pemuja Dewa Hitam lebih kuat dari kami. Kami mengakuinya. Tapi demi masa depan kota Wushuang, kami akan berjuang keras, tetapi kota Wushuang tidak akan bertindak sendiri. Saya akan memanggil semua pusat kekuatan tertinggi di Shu dan menyatukan mereka untuk berurusan dengan kultus Dewa Hitam. Kata Fu Qiufeng, oke, ini ide yang bagus, ayo cepat. Idenya sudah ada dan semua orang mulai menerapkannya. Li Ziran melihat harapan, menangis karena gembira. Kakak ipar, apakah kamu ingin memberitahu kakakku? Lihat apakah ada yang bisa dia lakukan. Dengan cara ini, kemungkinannya lebih tinggi. Tanya Zhou Nanyan. Li Ziran segera menggelengkan kepalanya. Tidak, 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 jangan beritahu Junlin. Dia hanya orang biasa sekarang. Apa yang bisa dia lakukan? Hukum dan aturan Daxia tidak berguna bagi orang-orang berkuasa ini. Beritahu dia bahwa tidak hanya tidak berguna. Jika kamu tidak memberitahunya, itu akan membuatnya cemas dan marah. Jangan beritahu kakakmu tentang Nanyan. Bahkan jika Junjun diselamatkan, jangan sebutkan itu, hanya anggap saja itu tidak pernah terjadi. Perintah Li Ziran. Zhou Nanyan mengangguk. Sangat tidak pantas bagi Ye Junlin untuk mengetahui situasi ini sekarang. Saya tahu bahwa saya hanya akan cemas dan tidak akan mencapai efek apapun. Era saat ini tidak adil bagi masyarakat awam. Segera, kota Wushuang mengumpulkan 7 kekuatan besar. Di antara mereka, ada beberapa orang kuat dari tingkat keempat tingkat tertinggi. Tuan Kota Fu, apa tujuan Anda memanggil kami bersama? Seseorang bertanya. Fu Qiufeng tidak mengatakan yang sebenarnya. Beritahu semua orang bahwa saya ingin menyatukan kekuatan semua orang untuk menghancurkan Sekte Dewa Hitam. Pemuja Dewa Hitam, apakah kamu gila? Aku tidak berani. Aku juga tidak. Ayo, ayo. Yang tidak disangka semua orang adalah penyebutan kultus Dewa Hitam. Semua orang ketakutan. Faktanya, semua orang takut dengan kultus Dewa Hitam. Sudah terlambat bagi Dewa Wabah ini untuk bersembunyi. Apakah Anda akan mengambil inisiatif untuk menghancurkannya? Bagaimana bisa, untuk sesaat, semua orang di kota Wushuang tercengang. Fu Qiufeng duduk di sana dengan sedih. Dia tidak menyangka bahwa orang-orang ini lebih takut pada kultus Dewa Hitam dibandingkan dirinya. Di mana Jiang Haoze dan yang lainnya tertawa-tawa. Apakah Sekte Dewa Hitam adalah sesuatu yang bisa kamu tangani? Tuan, mari kita hadapi kenyataan, bagaimanapun juga, kota Wushuang kita tidak bernasib sama dengan Junjun. Kita tidak boleh rugi besar karena hal-hal kecil. Akan merepotkan jika kota Wushuang dihancurkan, kata Jiang Haoze. Hei, Fu Qiufeng menghela nafas. Sepertinya Fu Qiufeng sudah menyerah. Untuk menjaga keamanan kota Wushuang, Fu Qiufeng tidak punya pilihan selain menyerah. Tidak,
Junjun masih bisa diselamatkan. Tolong. Cobalah, Li Ziran berteriak histeris. Hanya saja tidak ada yang memperhatikannya. Di sisi lain, Ye Junlin mencapai Sekte Dewa Hitam secepat mungkin. Bersambung.